Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama Ibu Fitriani dalam pembelajaran matematika. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran pada hari ini, silahkan kalian isi daftar hadirnya di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, walaupun sekarang kita harus belajar secara daring karena pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian semua tetap semangat, berdoa dan jaga kesehatannya. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif, yang mana pada pertemuan pertama kita telah belajar mengenai bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, yang mana perpangkatan itu adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, biasanya bilangan berpangkat bulat positif dituliskan dengan A pangkat N. A pangkat N sama dengan A kali A sampai kali A sebanyak N kali. Jadi A pangkat N itu adalah A-nya dikali sebanyak N kali sebanyak pangkatnya, yang mana A adalah bilangan basis atau pokok dan N adalah bilangan eksponen atau pangkat. Nah, jadi letak penulisan N itu ada di atas A pangkat N di atas dari A. Nah, contohnya ada 7 pangkat 3, yang mana bila kita kaitkan dengan penulisan bilangan berpangkat bulat positif ini, 7-nya adalah A, 3 adalah N. Jadi 7 pangkat 3 sama dengan 7-nya dikalikan 3 kali. 7 dikalikan 3 kali. Nah, 7 pangkat 3 maksudnya 7-nya dikalikan 3 kali, yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan, hasilnya adalah 343. Nah, contoh kedua ada 6 pangkat 2, maksudnya adalah 6-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Yes. 6 kali 6, hasilnya 6 kali 6 adalah 36. Nah, setelah kita lihat bilangan berpangkat 7 pangkat 3 menghasilkan bilangan bulat 343, dan bilangan berpangkat 6 pangkat 2 menghasilkan bilangan bulat 36. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat menghasilkan suatu bilangan bulat. Nah, terus bagaimana caranya apabila kita mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat? Sekarang kita ambil contoh bilangan bulat positifnya adalah bilangan 24. Untuk menyatakan atau mengubah bilangan positif 24 ini menjadi bilangan berpangkat adalah dengan cara membagi bilangan 24 secara berulang. Seperti ini, 24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. Selanjutnya 12 saya tulis lagi sini. Kita ulang bagiannya. Jadi 12 dibagi lagi dengan 2 sama dengan 6. Setelah itu 6-nya dibagi lagi, 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Selanjutnya tulis lagi 3-nya. 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Nah, pembagian berulang ini akan berhenti apabila menghasilkan angka 1. Nah, jadi untuk menyatakan atau mengubah bilangan bulat positifnya menjadi bilangan berpangkat adalah dengan cara kita lihat pembagian ini 2, 2, 2, 3. Kita tulis dalam bentuk
perkalian. 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Bila kita tulis dalam bentuk kepangkatan seperti 2 pangkat 3, benar kan? Setelah itu kita kalikan lagi dengan 3. Nah ini dia pangkatannya, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Nah jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 ini adalah perpangkatan dari bilangan bulat positif 24. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan berpangkat besar. Di sini ada contoh, tentukan bilangan lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. 5 pangkat 6 sama dengan 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 15.625. Selanjutnya 6 pangkat 5 adalah 6-nya dikalikan 5 kali. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 7.776. Setelah kita lihat 5 pangkat 6 hasilnya 15.625 dan 6 pangkat 5 hasilnya adalah 7.776. Dapat kita simpulkan bahwa 5 pangkat 6 lebih besar daripada 6 pangkat 5. Nah selanjutnya contoh kedua ada tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, kedua bilangan ini, perpangkat ini memiliki angka yang sangat besar. Apabila kita mengerjakannya dengan cara perkalian seperti ini, kita uraikan perkaliannya, kita akan kesusahan dalam mengerjakannya. Nah, caranya dengan cara kita akan melakukan sedikit atau melakukan percobaan dalam mencari perbandingan antara kedua buah bilangan ini. Nah, percobaannya adalah dengan cara bilangan, kita akan mengambil bilangan-bilangan kecil tetapi dengan pola yang sama. Nah, bilangan-bilangan yang lebih kecil itu adalah seperti ini, 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 4 ini polanya sama dengan 100 pangkat 101, ya kan? 3 pangkat 4 sama dengan 100. Di sini pangkatnya ditambah lagi dengan 1, jadi 101. Sama juga dengan ini 3 pangkatnya ditambahkan dengan 1, jadi 4. 3 pangkat 4. Selanjutnya 4 pangkat 3 polanya samakan dengan 101 pangkat 100. Nah, kita lihat hasilnya. 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, 81 dengan 64, maka 3 pangkat 4 lebih besar daripada 43. Selanjutnya ada bilangan perpangkatan lagi yang memiliki pola yang sama dengan kedua bilangan ini. Kita lihat 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 adalah 1024 dan 5 pangkat 4 adalah 625. Nah, setelah kita lihat 4 pangkat 5 lebih besar daripada 5 pangkat 4. Selanjutnya ada perbandingan lagi, 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5 yang memiliki pola yang sama dengan kedua bilangan ini. Jadi 5 pangkat 6 adalah 15.625 dengan 6 pangkat 5 7.776. Kita lihat, jadi 5 pangkat 6
lebih besar dengan 6 pangkat 5. Nah, setelah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa bilangan berpangkat yang kecil ini tetapi memiliki pola yang sama dengan contoh ini, maka dapat kita tulis bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dengan 101 pangkat 100. Nah, inilah hasilnya. Dengan catatan bahwa percobaan ini harus dilakukan dengan beberapa kali, minimal 3 kali, untuk menambahkan keyakinan kita bahwa percobaan ini benar. Pertama tadi kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar tentang KPK dan FIB. Pertama kita akan belajar materi KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan FIB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita ambil satu contoh. Tentukan KPK dari 6 dan 12. Pertama-tama kita cari dulu KPK antara 6 dan 12. KPK 6 adalah 6 sendiri, kelipatan 6-nya 6 tambah 6, 12. Selanjutnya untuk kelipatan ketiga kita tambahkan 6 lagi, 12 tambah 6, 18. Selanjutnya 18 tambah 6, 24. Selanjutnya 24 tambah 6, 30, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 12 sama dengan cara mencari kelipatan 6 tadi, yaitu tulis 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. Selanjutnya 36 tambah 12, 48. 48 tambah 12, 60, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan antara masing-masing bilangan. Yang kedua kita cari kelipatan persekutuannya, yaitu kita cari kelipatan antara 6 dan 12 yang sama. Nah, kita lihat 6 dan 12, kelipatan yang samanya adalah 12 terus 24 dan seterusnya. Nah, setelah kita menemukan kelipatan persekutuannya, yang ketiga kita cari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, antara 12 dengan 24 ini kita cari yang terkecil. Yang terkecil adalah 12. Ya kan? Jadi yang terkecil adalah 12. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah 12. Nah, selanjutnya kedua kita akan belajar mengenai FIB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Cari FIB antara 6 dan 12. Pertama kita harus menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Caranya dengan cara kita harus mencari semua angka yang bisa membagi dengan 6 dan 12. Semua angka yang dapat membagi atau bisa membagi dengan 6 adalah 1, bisa kan? 2. Nah, untuk pembagian yang ini dengan catatan bahwa ketika kita bagi hasilnya tidak koma. 6 dibagi 1, 6, tidak koma, benar. 6 bagi 2, ya tidak koma kan hasilnya. Terusnya 3 bisa. 6 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2, tidak koma hasilnya.
seterusnya. 6 bagi 4 tidak bisa, 6 bagi 5 tidak, dan 6 bagi 6 itu sendiri. Nah, apabila telah mencapai 6 itu sendiri, maka kita harus menghentikan mencari pemfaktorannya. Yang kedua, kita cari faktor dari 12, yaitu 1, benar. 12 bagi 2 bisa, 12 bagi 3 bisa, 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 5 tidak bisa, bagi 6 bisa, bagi 7 tidak, bagi 8 tidak, bagi 9 tidak bisa, bagi 10 tidak bisa, bagi 11 tidak bisa, bagi 12 tentu bisa. Nah, setelah kita mendapatkan faktor antara masing-masing bilangan, kita cari faktor persekutuannya. Cari faktor yang sama antara 6 dan 12, yaitu 1, 2, 3, dan nah setelah dapat faktor persekutuannya, selanjutnya kita akan mencari FVB-nya, yaitu faktor persekutuan terbesarnya. Kita lihat faktor persekutuan yang kita lingkari tadi, kita cari yang terbesar. 1, 2, 3, 6, yang terbesar adalah 6. Jadi FVB atau faktor persekutuan terbesar adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan KPK dan FVB dengan faktor prima. Sebelumnya kita telah mencari KPK dan FVB dengan cara mendaftar atau menguraikan satu per satu. Nah, untuk menentukan KPK dan FVB dengan bilangan yang lebih besar, biasanya lebih efektif menggunakan KPK FVB dengan faktor prima. Nah, bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri, dan satu bukan merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan KPK dan FVB dengan faktor prima ini menggunakan suatu pohon faktor. Kita ambil contoh, tentukan KPK dan FVB antara 60, 168, dan 24. Nah, pertama-tama kita cari pohon faktor ini dengan cara membagikan setiap bilangan ini dengan bilangan prima, tapi bilangan prima dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan berhenti apabila menghasilkan bilangan prima juga. Nah, contohnya 60 kita bagi yang paling kecil dulu 2. 60 dibagi dengan 2 adalah 40. Selanjutnya dibagi dengan 2 bisa 2, 20 kan 15. Dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Dibagi dengan 3, hasilnya 5. Nah, berhenti apabila ketemu dengan bilangan prima. Bilangan primanya adalah 5, jadi kita akan berhenti. Selanjutnya 168 kita bagi dengan 2, hasilnya 84. Dibagi lagi dengan 2 bisa 42. Dibagi lagi dengan 2 bisa 21. Bagi dengan 2 bisa, tidak bisa. Bagi dengan 3, hasilnya 7. Nah, 7 adalah bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita cari faktoran 24 bagi 2, 12 bisa. 12 bagi 2 bisa 6. 6 bagi 2 3. Berhenti apabila bertemu dengan bilangan prima. Nah, selanjutnya KPK dan FVB-nya. KPK-nya adalah, kita lihat dulu angkanya ada 2,
2, 3, 5, 2, 2, 2, 3, 7, 2, 2, 2, 3. Selanjutnya kita tulis perkalian atau pangkatnya. Nah, perkalian dari 60-nya ada berapa saja? 2, 2, 3, 5. Nih, 2-nya 2, jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dan 5. 3 kali dengan 5. Yang kedua kita tulis perkalian 168-nya. 168 sama dengan 2, 2, 2. 2-nya pangkat 3. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 dan 5 dan 3 dan 7. 3 dikali dengan 3. Selanjutnya perkalian bilangan 24. Apa saja? 2 kali 2 kali 2. 2-nya pangkat 3. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan KPK dan FIB-nya dengan pertama-tama kita tentukan dulu KPK-nya dengan cara kalikan semua faktor yang ada dengan ketentuan apabila kita menemukan nilai atau faktor yang sama, kita ambil pangkat yang paling tertinggi. Nah, kita lihat faktor-faktornya ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk faktor 2 sama kan, kita ambil pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi adalah 2 pangkat 3. Tulis 2 pangkat 3 kalikan dengan 3 kan dengan 5 dan 7. Nah, jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 440. Nah, selanjutnya kita cari FIB-nya dengan cara mengkalikan semua faktor yang sama dengan syarat faktornya itu memiliki pangkat paling rendah. Nah, lihat faktornya yang sama adalah 2 dan 3. Di 2, pangkat paling rendah adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 paling rendah 3 pangkat 1. 3. Hasilnya 2 pangkat 2 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Nah, hasilnya 12. Jadi KPK-nya adalah 840 dan FIB-nya adalah 12. Nah, kita hari ini telah belajar menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua adalah menentukan KPK dan FIB. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.